Halo Sobat Kuliner, kita jumpa lagi dengan Tristar Culinary Institute. Jadi kita sekarang berada di dapur kuliner ya. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah alat yang namanya grill ya. Jadi alat ini sangat bagus sekali buat Sobat Kuliner. Jadi kenapa bagus sekali? Karena ini bisa kita gunakan di mana aja ya. Kita bisa gunakan di rumah, di taman ataupun di dalam mall ya, di plaza. Karena dia tidak terlalu banyak menghasilkan asap. Jadi selain itu alat ini sangat mudah sekali untuk dibersihkan ya. Dalam arti perawatannya sangat mudah sekali karena beberapa bagiannya bisa dilepas ya. Seperti besi grillnya sendiri. Ini setelah kotor kita dengan mudah melepasnya, kemudian kita cuci bersih. Kemudian di bagian dalamnya juga ada kaca ya. Nah, kaca ini fungsinya adalah menahan api supaya tidak langsung kena dengan bahan makanan, sehingga makanan terjaga tidak akan menjadi gosong. Kemudian di bawah kaca ada sumber apinya sendiri. Ya. Jadi sumber apinya bisa menggunakan gas. Ya. Setelah itu ada seperti tray ya atau bagi di bagian bawah yang bisa diambil ya atau dilepas. Nah, ini juga nantinya bisa menampung kotoran yang jatuh dari makanan sehingga dengan mudah kita bersihkan. Kemudian untuk penggunaannya sendiri juga relatif mudah, tinggal kita pasangkan selang penghubung ke tabung gas, kemudian kita pasang kacanya yang sudah bersih, kemudian kita letakkan grillnya di atas. Ya, Sobat Kuliner. Jadi cara menggunakannya pun mudah ya. Kita tinggal tekan knopnya, kemudian kita putar ya. Nah, ini setelah api menyala kita biarkan beberapa saat, kemudian kita lepas. Nah, jadi alat ini kita punya dua macam Sobat Kuliner. Jadi kita punya yang untuk ukuran 4 tangga dengan 4 sumber api. Kemudian kalau untuk industri kita juga punya yang lebih besar, yaitu 6 sumber api. Jadi tergantung dari bahan makanan yang akan kita masak. Kalau kita gunakan modal banyak, kita butuh peralatan yang lebih besar. Jadi untuk menggunakan alat ini cukup mudah ya. Kita praktekkan menggunakan jagung. Pertama jagungnya kita tusuk dengan tusukan sate ya. Kalau tidak menggunakan tusukan sate, untuk gagangnya nggak perlu dilepas. Jadi jagungnya kita panggang dulu hingga matang ya, atau 3/4 matang. Kemudian kalau sudah 3/4 matang baru kita oles dengan saus. Nah, untuk saus itu bisa kita olah sendiri ya sesuai selera. Bisa menggunakan mentega, kemudian ditambah dengan bawang putih, bumbu penyedap. Jadi kalau mau pedas bisa ditambahkan juga dengan cabai. Jadi pemirsa, di samping saya ini adalah Mas Argo ya. Ini adalah salah satu siswa kita di Tristar Culinary Institute. Selain jagung, kita juga bisa buat untuk membakar otak-otak ya. Jadi otak-otak yang sudah dibungkus tinggal diletakkan di atasnya. Kemudian untuk apinya kita juga bisa atur. Jadi kalau kira-kira apinya terlalu besar, kita bisa kecilkan ya dengan memutar knopnya ke bawah. Jadi supaya tidak gosong nantinya ya. Oke, jadi seperti yang Sobat Kuliner lihat, pemanggangan ini tidak banyak menimbulkan asap ya. Jadi ini sangat efektif sekali kalau digunakan di mall-mall atau di plaza-plaza. Kemudian alat ini juga nggak ribet ya. Caranya penggunaannya sangat mudah sekali, termasuk perawatannya. Ya, jadi untuk memanggang
otak-otak sangat efektif sekali ya sobat kuliner, karena bisa dengan cepat mematangkan tanpa membuat makanan jadi gosong. Kalau ingin membakar sate bisa juga menggunakan alat ini ya. Jadi makanan apapun yang butuh pemanggangan atau pembakaran bisa menggunakan alat ini. Oke, jadi untuk otak-otak sudah matang, bisa diangkat untuk siap disajikan. Ya, dagingnya sudah mulai matang juga. Tinggal kita beri olesan saus ya atau bumbu. Jagung sudah mulai matang ya. Nah, ini tinggal kita oles dengan saus sesuai dengan selera kita. Jadi sebagai tambahan, jangan terlalu banyak mengoles ya, karena olesan yang terlalu tebal nanti bisa leleh, jatuh dan menimbulkan api. Nah, ini nantinya hasilnya akan kurang bagus ya, karena jagung jadi kebakar sehingga gosong. Jadi tipis saja, tapi boleh dilakukan berulang-ulang. Oke, kita oles hingga rata, kemudian kita lanjutkan bakar lagi. Ya, jadi seperti sobat kuliner lihat, alat ini sangat mudah sekali penggunaannya. Kita bisa atur apinya sehingga bahan makanan yang kita panggang dengan menggunakan alat ini tidak sampai menjadi gosong ya, seperti alat-alat panggang lainnya. Jadi kita bisa besarkan apinya atau kita kecilkan sesuai dengan yang kita inginkan untuk bisa mendapatkan makanan yang bagus. Jadi kita perlu panggang sekali lagi untuk mematangkan bumbunya. Setelah itu jagung akan bisa siap untuk disajikan. Jadi sobat kuliner, untuk bisa mendapatkan alat ini ya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kita, Tristar Culinary Institute. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana cara penggunaan sekaligus cara perawatannya. Jadi hubungi kami di Tristar Culinary Institute Surabaya.